makin terperosok. So, April Grand Final minta tepuk tangannya. Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak Grand Final kita di Best of Seven Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloy udah nggak bakal ditahan lagi sama Keyboy. Malah Baloy yang akan lebih mengambil approach lebih agresif supaya Keyboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move. Bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa adanya retribution dari Geek Farm. Wow, Hal konklusif ini blast. benar-benar membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih flawless untuk saat ini. Conclusive Blast tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, B. Ya, Dan tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama agar Iya. bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy kayaknya sudah mulai terdeteksi, ini dia rotasi cepat ala Geek Farm. Dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. bahkan sekarang aku melihat Baloy dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersama nih. Kalau kita ngeliat di game pertama mungkin Baloy sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo mid Geek Farm ini benar-benar menunjukkan taring mereka. Untung saja. Tadi bukan Sans yang termakan, tapi di balik sana Keyboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Padahal dengan posisi saat ini, Keyboy harus recall dan dia harus set up di arah Turtle memecat. Untungnya dia nggak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloy yang melakukan eksekusi ke arah cewek, takutnya tidak ada backup. Malah Keyboy justru mengambil langkah tersebut untuk menahan sedikit recall ya. Oke, agak berbeda untuk setup kali ini karena Nile sudah melakukan setup terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia team fight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. First squad bukan di tangan Aboy, tapi Press Sword dari Kairi. Membalaskan satu poin yang didapatkan oleh para pasukan dari Kickback Nile. Dapatkan Keyboy, penalty zone is coming up. Aduh, retribution terjadi, dapatkan Kairi. Masih mempertahankan retribution depan sana. Paulus akan coba dipaksa menggunakan flicker trigger disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamatkan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang, ada baiknya flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Geek Farm kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gust-nya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up. Pressure Ward ke arah Aboy tadi, B. Dan targeting damage dari Luke mau nggak mau harus ke Sans. Karena kalau Sans-nya masih ada dalam team fight, Geek Farm bakal kesulitan karena magic damage yang begitu banyak. Kairi jadi nggak ada yang pegangin. Heavy Spin yang tadi sudah kita nantikan dari Nile pun tidak menjadi jawaban. Apresiasi dari Kairi benar-benar on point dan memang hal itu yang dicari sama Onyx. Oke, udah tidak ada flicker, ini informasi yang sudah didapatkan. MO Vended-nya gagal, MO Vended yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari turret. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Duet itu memang harus dilakukan. Tapi Nile offside bersama dengan Luke. Aboy is coming up, retribution di shot point. Masih ada heavy spin di belakang sana membuat seorang pun sekali ini terperangkap dan nampaknya Luke harus menjadi korban hukuman atas pergerakan Geek Farm mencuri purple buff dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onyx ternyata masih menghantui Geek Farm. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya sehingga tidak memperhitungkan rotasi yang dibawakan oleh Keyboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia caster versus Inggris caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar 2 kali ter-shutdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari death-nya. Oh, blessing duet from Marke. Tapi di sana cewek masih bisa bertahan dan Marke lipat headshot. Kaburi by Kemi. Outplay akan terjadi dan bakal Keyboy. Save the day. Berhasil ter-outplay. Marke yang harus dapetin 1 poin ke atas cewek. Tapi lihat di sana Keyboy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang cewek. Semahal itu Pro Flickernya. Semahal itu targetingnya. Lagi-lagi Keyboy membuat play dengan hero healer tapi Penalty zone from Boots membuat Kairi dengan retribution yang sangat baik mempertahankan Nile di depan sana. Masa timpan kembali, langsung ada heavy crossbow round dari cewek memporak-porandakan Geek Farm. Backline mereka benar-benar dilumpuhkan dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan dengan Ruby yang digunakan oleh sosok dari Baloyski. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Geek Farm
mereka pelan-pelan bisa diruntuhkan oleh Onyx, Profesor. Dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Geek Farm. Mereka tahu Marquis sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi Luke join ke area Turtle, bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan teamfight 5 lawan 4, tapi kali ini cewek. Oh, Mystica, IMU, Purify Gaming masih menyelamatkan cewek. Blessing Red for nothing. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka mencoba melakukan respon di area top lane. Onyx ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa teamfight kah? Karena kalau mereka memaksa teamfight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri, dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kairi dengan mudahnya bisa mengamankan Retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari dan ini dia. Team fight yang dipaksa. Oke, di depan sana masih ada Keyboy. Dan tidak mungkin bisa bertahankah? Karena damage-nya tidak terlalu cukup. Energy harus set for Kairi. Berhasil mendapatkan Baleski bersama dengan heavy speed cewek. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nael terperangkap, masih ada sosok dari cewek yang membalaskan keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onyx mereka tertumbangkan satu orang. Dan Aboy udah nggak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan dan para pasukan dari Onyx tidak membiarkan sedikit pun chance untuk Aboy bisa pulang di sana. Luke is coming up. Double jab! Masih bisa dihindari. Lihat dikolongin begitu saja. Luke gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luke termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga cewek ternyata membuat Luke tidak punya kesempatan yang besar, Profesor. Ini Itu satu-satunya kesempatan loh. iya, dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Retribution ketiga perfect Turtle untuk Kairi. Membuat Onyx jadi lebih snowballing. 5.000 gold difference di menit yang ke-7. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Turtle dari Nile kali ini sudah mulai terjawab oleh Kairi. Ini yang membuktikan bahwa Kairi dengan Retribution-nya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat, Luke udah mulai mainin laning jauhnya. Berarti tim fight dari Geek Farm ini akan terus-terusan 4 lawan 5. Tapi menurutku ini udah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky nggak kemakan, Luke-nya ikut team fight, itu nggak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang, karena Marky-nya udah kemakan, Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini cewek dan juga Keyboy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Ya, jadi mereka mempersiapkan asuransi ketika ada pick off gaming dari sana. Energy Eruption Luke. Damage nggak bisa dipedung. Heavy spin dapetin double stun, tapi nampaknya tidak berarti. Boots is coming. Menuju ke depan dan Pressford yang belum dapetin satu momen kill, tapi mereka diporak-porandakan. Dipaksa ada blazing red from Marquis. Gagal mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang Kairi. Tapi nampaknya para pasukan di Onyx too strong. Holy healing save the day again. Holy healing dari sang Keyboy yang membuat Marquis benar-benar sulit banget untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka cewek langsung build ke arah Demon Hunter Sword. Wow. Dia udah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana setup pick off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita bahwa 595 Turtle dan 509 Lord sudah tersecure selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9, cewek akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Dionysus, dia punya Holy Healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya setupnya kalah, makan hero-nya. Oke, Ini tipikal seperti Baloy dan juga Nael bakal nangis. Ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momochan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya. Karena Wind of Nature itu adalah self-defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya dengan adanya Keyboy Momochan. Ya, dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-pemain Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoning pemain-pemain dari Geek Farm sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm jatuh ke tangan Onyx. Dan Luke tidak bisa berbuat banyak, Prof. Meskipun begitu, ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia,
Ini dia ganking pick off yang dipaksa. Oh my god, Mood bakal coba di pick up. Happy birthday! All in telah terjadi. Mood dimakan ditelan bulat-bulat Profesor dan juga Momochan. Menculik satu pemain, gak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turret di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia, push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu punggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Nggak di-clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyebrangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Bener banget, 4 pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. 4 lawan 4 teamfight di area bottom lane akan terjadi. Oke, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geek Farm mereka udah standby dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekalipun apakah heavy spin menuju seorang Kiboy atau tidak, tapi nampaknya terlalu offset Nile. Malah kali ini Nile yang terpocket damage I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turretnya, tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok seorang Shi. Ya, tapi Kairi di sini tentunya lebih berfokus di bagaimana. Turret di area mid yang pecah, look. Tapi look, the best thing yang bisa dilakukan adalah coba mendapatkan turret Momochan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari Boots benar-benar udah melakukan cutting di area atas, sehingga Luke bisa diculik di area midnya. Dan Terisla dari Boots sekarang justru yang akan memainkan landing jauh, Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari 3 landingnya. Oh, Marky dia build ke arah correction side. Kali ini Wind of Nature menurutku lebih bijak karena memang cewek ini damage-nya udah nggak bisa dibendung. Berarti mau nggak mau, Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kairi dan juga Kiboy. Atau Boots bahkan dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti Cimomo. Betul, masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm karena mereka akan tertinggal dari segi level yang dimana Marky udah level 12 tapi cewek unggul di level 15. Oke, kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan 1 point kill dan yang dicari adalah Boots. Tapi Boots punya cover yang begitu banyak, Kiboy dan juga Kairi. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochan kali ini di tangan dari seorang Kairi. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif dan bahkan lihat seluruh bush dibuka oleh pasukan Onyx untuk menghindari cewek yang ter-take down secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek kepada pemain-pemain dari Onyx, Kiboy? Dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek, mapnya begitu terang kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini udah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 1-3-1 dari Geek Farm. Mereka berencana untuk melakukan split push dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk mendistract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Ya, dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya teamfight-nya akan menjadi 4 lawan 5. Oke, tapi nampaknya di depan sana mereka memasang teamfight kembali menuju ke arah seorang Balance yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras dan bahkan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB akan ditelan dan benar-benar dihumpaskan ke dalam lautan Land of Down. Tapi di balik itu semua, dengan adanya satu buah base turret di arah top lane, itu membuat space yang sangat mahal untuk Geek Farm. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Di depan sana penalty sound. Cutlass dapatkan blended dan memakai nampaknya tidak berhasil. Luke mencoba untuk mendapatkan cewek dan shutdown. Akhirnya terjadi. Tapi Nile dipukul mundur ke arah belakang dan bahkan coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution from Geek Farm. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nile yang gak kuat menahan semua damage yang diberikan Onyx, Momochan. Tapi pertukarannya jadi nggak adil karena Nile harus tumbang sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Geek Farm, Profesor. Dan ini dia pemegang retribution yang bertanggung jawab untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja di sini sangat-sangat under dari Nile itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blade Armor, gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kairi, dia build ke arah Guardian Helmet. Agar dari segi regen HP dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan teamfight kali ini akan menunggu cewek datang ke area 5 Tapi nampaknya tanpa adanya cewek mereka juga berhasil mendapatkan 1 point kill. Tidak ada inisiator di garis depan. Best turret berhasil dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim, mereka nampaknya tahu split push akan cepat terjadi. Dari bottom lane, cewek akan mengejar karena Luke damage-nya terlalu sakit dan nampaknya Luke
kali ini mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat, guntingan belum terjadi tapi Luke yang sudah take down. Walaupun dengan metode gunting tadi udah mempersiapkan 2 back untuk Geek Farm tidak bisa pulang ke dalam base-nya. Demon Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek ternyata membuktikan bahwa Luke mampu untuk ditumbangkan dengan cukup mudah, tapi Windtalker baru aja selesai untuk cewek, Profesor. Iya, ini untuk mengejar Luke-nya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek Typhoon yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia, team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka berhasil mendapatkan best dari arah bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari Geek Farm yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih sama damage-nya Aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh, Profesor. Ingat, Geek Farm, mereka punya Klaus, mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari Luke ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk split push-nya. Iya. Mengingat tidak ada 2 turret dash dari sisi Geek Farm. Dan Lord Advantage dengan 3100 ini akan I'm membuat open ada that Blacker! Game-Boy masih selamat, dibalikan kembali tim Paca. Karena mereka kehilangan Galaxy. Para pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nael. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy Healing knock counter untuk kali ini. Kyrie mendapatkan Aboy. Disambut dengan sosok boots. Benjol pala dari Aboy. Penalty zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi Holy Crystal, tapi sepertinya Onyx. Oh, Nail mencoba untuk memporak-porandakan dapatkan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa team fight. Recall kembali terjadi. Marque berhasil menyelesaikan clear minion yang sangat cepat. Tapi ternyata Marque di sana hanya buy time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx tidak menyelesaikan game ini. Tapi di balik sana, Poloski dengan ada crowd control. Luke, clear minion kembali terjadi. Tapi cewek dengan Raur membuat Luke bakal coba buy time dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini, tapi mereka masih ada guntingan yang udah disiapkan Onyx. Luke, Aboy kali ini tidak bisa merespon dan tidak ada sosok apapun. Hanya buy time dan Luke tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting, mereka biarkan biar load selanjutnya akan bisa berada di next wave, Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luke ini benar-benar membuat Geek Farm punya nafas yang setidaknya sekarang mungkin mereka nggak bisa ngelakuin kontes ya, Prof. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo-chan. Memang baik time terjadi. Ya. Mungkin nafas tambahan, tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah ketika nafas ini mereka dapatkan Lord-nya dan mereka masuk perangkap ke dalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda kalau Geek Farm yang dalam posisi terperangkap, Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Geek Farm yang winning kondisinya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud, ada Pakito, bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. 4 poin kill dari Geek Farm, 10.000 gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi setidaknya ini menjadi 5 lawan 5. Ya, mereka kembali lagi di bola 5. Cewek tidak terperangkap, Aboy masih ada flicker, Mystic Gas! Flanking dari Aboy. Berhasil membaik time sedikit, tapi dengan ada Immortality, Baliski masih terlalu kuat. Push penalty zone-nya tidak mendapatkan Marque. Di belakang sana damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx, tapi Aboy masih bertahan. Dan lihat, Lord-nya masih ditahan oleh para pasukan Geek Farm walaupun mereka defense dan Blazing Wave hanya clear minion. Kyrie masih terlalu kuat dan bahkan oleh Pantesa menghentikan pergerakan dari Marque dan game kedua dan tangan tim Onyx. Game kedua yang berhasil di-secure meskipun kita melihat Geek Farm. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa men-drag game ini lebih jauh, namun ternyata sang landak tidak ingin disetir begitu saja 2-0.